عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد غضب. أما بعد. Yang saya muliakan para alim, para asatid, para habaib, pengurus masjid, takmir masjid Al-Akbar, seluruh hadirin dan hadirat, jamaah Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam ke-24 ini kita masih tetap istiqamah. Inilah puncak daripada bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Kita menghidupkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menghidupkan malam-malamnya di 10 hari terakhir, membangunkan keluarganya dan tidak menggauli, mohon maaf, istri demi mendapatkan kemuliaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan sertifikat terakhir di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Kita termasuk hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan bagaimana laparnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya pernah suatu ketika Nabi memimpin sholat berjamaah sampai selesai. Semua jamaah sudah pergi meninggalkan masjid karena mereka memiliki keperluan. Ada yang bekerja dan lain sebagainya. Maka tinggallah di dalam masjid itu 2 orang. Yang pertama adalah Rasulullah SAW, kemudian yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah melihat Rasulullah lama duduk Pak di dalam masjid, belum pulang-pulang. Semua jamaah sudah pergi meninggalkan masjid. Maka Abu Hurairah datang
mendekati Rasulullah SAW. Kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, semua jamaah sudah meninggalkan masjid satu persatu. Aku dari tadi perhatikan engkau duduk saja di sini. Apakah tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan yang ingin dikerjakan ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah betul-betul di luar dugaan, Pak. Kata Rasulullah, ana aju'a ya Abu Hurairah. Saya kelaparan, wahai Abu Hurairah. Seorang pemimpin dalam keadaan kelaparan, pemimpin dunia dan akhirat dalam keadaan kelaparan. Maka ketika Nabi menyampaikan saya kelaparan, wahai Abu Hurairah, Abu Hurairah menangis. Kemudian dia mengusap kedua matanya dan mengatakan, ya Rasulullah, saya juga lapar. Ternyata bukan cuma Nabi yang kelaparan, Abu Hurairah juga kelaparan. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang miskin, Pak. Beliau tidak punya rumah. Beliau merupakan ashabus suffah, sahabat yang tidur, yang tinggal di pelenteran masjid, tidak punya rumah. Maka Abu Hurairah menangis. Beliau mengusap kedua matanya sambil diusap punggungnya oleh Rasulullah. Kemudian Nabi menyampaikan, la tabqi ya Abu Hurairah, jangan menangis wahai Abu Hurairah. Sungguh kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan menimpa orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kesusahan selama dia dalam keadaan bersabar. Demikianlah kelaparannya Rasulullah dan para sahabat. Tetapi lapar dan miskin tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali mutatabi'atan wa ahluhu la yajiduna asya. Abdullah bin Abbas menceritakan, aku mendapati di malam-malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan berturut-turut, dalam keadaan al-ju', dalam keadaan lapar. Siapa yang bercerita? Abdullah bin Abbas. Kenapa ia tahu? Karena beliau seringkali menginap di rumah Rasulullah. Maka ia tahu bagaimana kondisi Nabi. Beliau menceritakan, Rasul itu Bapak Ibu sekalian, kalau malam bukan cuma satu malam, tetapi berturut-turut, mungkin saja 4 malam atau 1 pekan. Nabi alaihi salatu wassalam kalau di malam hari beliau dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak makan. Yabitu al-layali mutatabi'atun. Aku mendapati di malam-malam Rasulullah yang dalam keadaan berturut-turut, dalam keadaan lapar. Kalau kita kan terbalik, Pak. Kalau kita yabitu al-layali mutatabi'atan, kita itu malam-malam kita dalam keadaan berturut-turut, dalam keadaan kenyang. Itu kita. Kenapa? Kita punya makanan. Rasulullah tidak punya makanan. Kita tidak punya makanan, kita keluar beli makanan. Rasulullah tidak ada uang untuk membeli makanan. Dari sinilah kemudian kita bisa mengambil satu contoh teladan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memiliki satu sifat yang disebut dengan iffah. Apa itu? Menahan diri dari meminta-minta. Seandainya Rasulullah, seandainya sahabat Nabi tahu dengan kondisi Rasulullah yang dalam keadaan lapar, maka tidak ada sahabat yang akan pelit kepada Nabi. Tidak ada sahabat yang akan kikir kepada Rasulullah. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembunyikan rasa laparnya. Coba. Wa ahluhu la yajiduna asya. Sementara keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajiduna asya, dalam keadaan tidak mendapatkan asya, maka
malam. Bukan cuma Nabi yang kelaparan, istri beserta anak-anak beliau juga dalam keadaan tidak mendapatkan makan malam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila keluarga Rasulullah dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan tidak makan, dalam keadaan al-ju', dalam keadaan lapar, maka Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya, qumu ila shalat, tegakkan salat, dirikan salat. Kalau kita anak tak lapar, kita suruh makan. Tapi Rasul, dia perintahkan keluarganya untuk tegakkan sholat. Kenapa? Mudah-mudahan dengan sholat itu bisa mengusir kegelisahan dan rasa lapar. Kadang-kala Nabi alaihi salatu wassalam, beliau untuk menahan rasa lapar. Bapak pernah dengar ya? Nabi kadang-kala mengikat di perut beliau batu, Pak. Bayangkan. Untuk menahan rasa lapar beliau diikat di perutnya, dililitkan, dibungkus dengan kain batu, kemudian diikat di perut Nabi Muhammad SAW, sehingga perut Nabi itu kurus kerempeng. Maka tidak salah Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahdini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat kelak bersama dengan orang-orang miskin. Nabi alaihi salatu wassalam hidup dalam sederhana, dalam keadaan sederhana. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, laparnya kita di bulan Ramadan ini tidak sebanding dengan laparnya Rasulullah SAW. Tidak sebanding dengan laparnya sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana mereka memperjuangkan agama ini, mengorbankan segala-galanya, memperjuangkan agama ini. Kalau bukan karena Rasulullah SAW, maka masjid tidak akan dibangun, Pak. Islam tidak akan sampai ke sini. Kalau bukan karena perjuangan dari Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak akan mengenal la ilaha illallah. Inilah perjuangan dakwah daripada Rasulullah dan para sahabat, sehingga mereka disebut sebagai generasi terbaik, generasi emas. Rasulullah bersabda, kuntum khairun nas, khairukum khardi. Sebaik-baik generasi, kata Rasulullah, adalah khardi yang hidup di zamanku, kata Rasulullah. Kemudian diikuti generasi selanjutnya, thumma alladhina yalunahum, diikuti generasi selanjutnya para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, sampai kemudian ulama mutaakhirin, sampai kemudian menjelang hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semakin rusak akhlak manusia, semakin jauh daripada agama. Maka tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beramar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah ketika kita dalam keadaan kelaparan, tidak memiliki apa-apa, Pak, kita tidak makan mungkin karena kesusahan, maka ingatlah bagaimana laparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan Ramadan ini, di antara hikmah daripada berpuasa di bulan Ramadan, yakni bagaimana kemudian kita merasakan laparnya saudara-saudara kita yang tidak makan, laparnya saudara-saudara kita yang miskin, yang serba kekurangan. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini lebih menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.